Hai teman-teman, kembali lagi di Susantiwaya Channel. Candi Plausan beralamat di Jalan Candi Plausan, Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi Plausan merupakan salah satu candi Buddha di Indonesia dan merupakan salah satu candi di Klaten dan terbagi menjadi dua, yaitu Candi Plausan Lor dan Candi Plausan Kidul. Candi Plausan dikelilingi oleh parit yang berbentuk persegi panjang. Di luar parit terdapat pagar keliling. Sejarah terbangunnya Candi Plausan dimulai ketika Rakai Pikatan memutuskan untuk menikah dengan Pramodawardhani. Hubungan percintaan mereka menimbulkan keresahan dan penolakan karena perbedaan agama yang mereka anut. Rakai Pikatan berasal dari dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu, dan Pramodawardhani berasal dari dinasti Shailendra yang menganut agama Buddha. Keputusan mereka untuk menikah didasari oleh rasa cinta dan mengesampingkan perbedaan keyakinan yang mereka miliki. Rakai Pikatan membangun candi sebagai lambang rasa cintanya kepada sang istri. Rakai Pikatan memberikan kebebasan kepada sang istri untuk menganut agama yang berbeda. Membuat Candi Plausan sebagai bukti nyata bahwa kekuatan cinta dapat menjadi alat untuk menyatukan perbedaan serta menjadi simbol toleransi umat beragama. Pahatan relief yang ada di Candi Plausan memberi kesan perasaan cinta antara Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani. Relief candi yang menggambarkan laki-laki merupakan bentuk kekaguman Pramodawardhani terhadap sang suami, dan relief yang menggambarkan perempuan sebagai bentuk rasa cinta Rakai Pikatan terhadap sang istri. Cerita asmara mereka, Rakai Pikatan dan Pramodawardhani, mempunyai mitos tersendiri, yaitu untuk pasangan yang mengunjungi Candi Plausan, mitos yang beredar niscaya hubungan mereka akan langgeng. Pembangunan Candi Plausan. Pembangunan sejarah Candi Plausan ini diperkirakan pada awal abad ke-9 Masehi, pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram Hindu. Prasasti di Komplek Candi Plausan Kidul ditemukan pada bulan Oktober 2003 yang diperkirakan berasal dari abad ke-9 Masehi. Prasasti yang terbuat dari lempengan emas berukuran 18,5 cm kali 2,2 cm berisi tulisan dalam bahasa Sanskerta dan ditulis dalam huruf Jawa kuno. Isi dari prasasti belum dapat diketahui. Candi Plausan Lor. Di depan pintu masuk Candi Plausan Lor terdapat dua pasang arca dwarapala yang saling berhadapan. Sepasang terletak di pintu masuk utara dan sepasang lagi di pintu masuk selatan. Posisinya duduk di atas kaki kanan yang terlipat dengan kaki kiri ditekuk di depan tubuh. Tangan kanan memegang gada dan tangan kiri tertumpang di atas lutut kiri. Pada pelataran utara terdapat teras batu persegi yang diduga sebagai tempat untuk meletakkan sesajian dan dikelilingi oleh deretan umpak batu. Di pelataran utara juga terdapat 6 buah stupa besar. Teras batu yang serupa dan berukuran lebih kecil dapat ditemukan di sebelah selatan kompleks Candi Plausan Lor.
Pada kompleks ini terdapat dua bangunan candi utama yang bertingkat dua. Kedua bangunan menghadap ke barat dan masing-masing dikelilingi oleh pagar batu. Pagar batu yang memagari candi utama dikelilingi oleh candi perwara yang semula berjumlah 174 dan terdiri atas 58 candi kecil dan 116 bangunan berbentuk stupa. Adapun 7 buah candi berbaris di masing-masing sisi utara dan selatan setiap candi utama. 19 candi berbaris di belakang dari kedua candi utama. Ada pula 17 candi lainnya yang berbaris di depan kedua candi utama. Di setiap sudut barisan candi perwara terdapat candi kecil yang dikelilingi oleh dua barisan umpak batu yang diselingi dengan sebuah candi kecil di setiap sudutnya. Sisi barat pagar batu yang mengelilingi bangunan utama terdapat sebuah gerbang berupa gapura padu raksa dengan atap yang dihiasi deretan mahkota kecil. Puncak dari atap gapura berbentuk persegi dengan mahkota kecil di atasnya. Tangga yang menuju pintu dilengkapi dengan pipi tangga yang berhiaskan kepala naga di pangkalnya. Bingkai pintu dihiasi pahatan bermotif bunga dan sulur. Di atas ambang pintu terdapat hiasan kepala kala tanpa rahang bawah. Sepanjang dinding luar pada kedua candi utama dihiasi oleh relief bergambar laki-laki dan perempuan yang sedang berdiri. Relief pada dinding candi utama di sebelah selatan menggambarkan laki-laki dan candi utama di utara menggambarkan seorang perempuan. Bagian dalam dari kedua bangunan utama terbagi menjadi 6 ruangan. 3 ruangan terletak di bawah dan 3 ruangan lainnya terletak di tingkat. Lantai yang membatasi kedua tingkat ini sudah tidak ada, namun pada dinding masih dapat dilihat bekas pemasangan lantai tersebut. Pada ruang tengah terdapat 3 arca Buddha yang duduk berderet menghadap ke arah pintu. Pada dinding kiri dan kanan ruangan terdapat relung yang tampaknya merupakan tempat meletakkan penerangan. Relung ini terletak di antara relief Kuwera dan Hariti, dan di sisi kiri dan kanan dekat pintu masuk utama terdapat pintu yang menghubungkan ke ruang samping. Candi Plausan Kidul. Kompleks Candi Plausan Kidul ditemukan oleh Ijzerman, arkeolog Belanda pada tahun 1909 ketika ia menemukan 16 candi kecil dalam keadaan yang sudah rusak. Kompleks ini terletak di selatan Candi Plausan Lor dan terpisah dengan jalan raya. Di kompleks ini candi utamanya sudah menjadi reruntuhan, yang masih berdiri hanyalah beberapa candi perwara.